Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azriel Nisa Makario Martaniadi. NIM saya 060352005. Saya Diza Kamila dengan NPM 06035200001. Saya Fitria Hanifah dengan NPM 06035200009. Saya Kancana Diva, NIM saya 06035-216. Saya Rasya Akila Primastia dengan NPM 06035-224. Terima kasih. Filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi dan berlangsung pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Sosok filsuf yang sangat penuh teka-teki ini lahir pada 470 sebelum Masehi, lalu meninggal pada 399 sebelum Masehi sekitar umur 71 tahun. Ia dikaruniai oleh 3 orang anak dari istri bernama Santipe. Cara dia menyampaikan pemikirannya dengan metode tanya jawab. Dari situ banyak sekali pemuda yang menyukainya, tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak menyukainya. Alhasil ia mendapatkan tuduhan karena telah merusak moral para pemuda di sana. Ia juga berpendapat bahwa orang mati hanya meninggalkan jasadnya, sedangkan ruhnya akan melanjutkan ke alam selanjutnya. Dan yang terakhir, apa sih hubungan Socrates dengan psikologi? Yang pertama ada minat dalam jiwa, yang kedua ada etika dan moral, metode induktif, metode Socrates, ada juga konstruktivisme, dan terakhir ada konfrontasi. Saya Kancana Diva, saya akan menjelaskan tentang filsafat Yunani menurut Plato. Plato ialah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Beliau juga penulis dari buku Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademik Platonik di Athena. Plato murid dari Socrates, tapi Plato juga menjadi guru dari Aristoteles. Di samping saya ada karya Plato yang paling terkenal yang berjudul Republik Politeia Negri, yang berisi tentang garis besar pandangannya terhadap keadaan ideal. Menurut Plato, negara yang ideal ialah negara yang menganut prinsip kebijakan atau virtu, dan negara yang baik ialah negara yang berpengetahuan, di mana negara tersebut dipimpin oleh orang yang bijak. Plato juga berasumsi bahwa kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dibanding kepentingan individu. Kenapa? Karena dengan demikian, rasa kebersamaan lebih banyak dan lebih ada dibanding rasa individualisme itu sendiri. Plato juga merupakan filsuf pertama yang menyampaikan dan mengusulkan bahwa persamaan kesempatan tanpa memandang kelamin atau gender. Ajaran-ajaran yang diterangkan oleh Plato ada 4. Yang pertama, ajaran tentang ide-ide. Ide merupakan inti dasar dari seluruh filsafat. Plato beranggapan bahwa ide merupakan suatu yang objektif. Yang kedua ada ajaran tentang jiwa. Plato menganggap jiwa merupakan intisari kepribadian manusia. Yang ketiga ada ajaran tentang etika. Plato mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya pasti mempunyai tujuan yang baik. Yang terakhir ada ajaran tentang negara. Menurut Plato, negara terbentuk atas dasar kepentingan ekonomis dan saling membutuhkan satu sama lain. Saya Rasya Akila Primastia. Di sini saya akan membahas tentang filsafat Yunani menurut tokoh Aristoteles. Siapakah Aristoteles itu? Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira dan wafat pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia dikenal sebagai Bapak Logika dan ia juga dikenal sebagai 3 orang yang paling berpengaruh di pemikiran dunia barat. Filsafat dalam pandangan Aristoteles. Menurut Aristoteles, konsepsi filsuf besar Yunani adalah epitisme, yaitu suatu kumpulan yang teratur dari pengetahuan rasional dengan objek sendiri yang tepat. Maksud dari pengetahuan rasional di sini adalah pengetahuan yang berasal dari pemikiran atau rasio manusia. Dalam pemikiran Aristoteles selanjutnya, epitisme dibagi menjadi 3, yaitu praktikal atau pengetahuan praktis, poetical pengetahuan produktif, dan yang ketiga theoretical atau pengetahuan teoritis. Logika Aristoteles adalah sistem berpikir yang deduktif yang bahkan sampai saat ini masih menjadi dasar setiap pelajaran logika formal.
Berikut adalah karya-karya Aristoteles, yaitu logika, filsafat alam, psikologi, biologi, dan juga etika. Itulah filsafat Yunani menurut tokoh Aristoteles. Saya Rasya Akila Prineskia. Di sini saya akan membahas tentang filsafat Yunani menurut tokoh Aristoteles. Siapakah Aristoteles itu? Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira dan wafat pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia dikenal sebagai Bapak Logika dan ia juga dikenal sebagai 3 orang yang paling berpengaruh di pemikiran dunia barat. Filsafat dalam pandangan Aristoteles. Menurut Aristoteles, konsepsi filsuf besar Yunani adalah epitisme, yaitu suatu kumpulan yang teratur dari pengetahuan rasional dengan objek sendiri yang tepat. Maksud dari pengetahuan rasional di sini adalah pengetahuan yang berasal dari pemikiran atau rasio manusia. Dalam pemikiran Aristoteles selanjutnya, epitisme dibagi menjadi 3, yaitu praktikal atau pengetahuan praktis, poetical pengetahuan produktif, dan yang ketiga theoretical atau pengetahuan teoritis. Logika Aristoteles adalah sistem berpikir yang deduktif yang bahkan sampai saat ini masih menjadi dasar setiap pelajaran logika formal. Berikut adalah karya-karya Aristoteles, yaitu logika, filsafat alam, psikologi, biologi, dan juga etika. Itulah filsafat Yunani menurut tokoh Aristoteles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azriel Nisa Makario Martaniadi. NIM saya 06035 2025. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat Yunani, yaitu Hippocrates. Hippocrates adalah seorang dokter dari Yunani kuno yang kini dikenal sebagai figur medis yang paling terkemuka sepanjang masa. Ia belajar dunia kedokteran dari sekolah kedokteran Kos dan mungkin merupakan salah satu murid dari Herodicus. Tulisan hasil karyanya yang dikenal dengan Corpus Hippocraticum telah membuang semua pemikiran tahayul masyarakat Yunani kuno mengenai penyakit dan obat-obatan. Pada abad-abad pertengahan, Hippocrates tercatat sebagai seseorang yang menemukan mode-mode kepribadian, sekaligus mendalilkan bahwa pribadi seseorang dipisahkan berdasarkan 4 temperamen. Pemikiran Hippocrates. Hippocrates mendasarkan pandangannya pada teori Empedocles, namun lebih mengembangkannya dalam wujud eksistensi manusia dalam hal temperamen. Di dalam hal itulah Hippocrates mengatakan bahwa manusia dapat dibagi dalam 4 golongan berdasarkan temperamennya. Yang pertama ada sanguine. Orang yang mempunyai kelebihan darah dan mempunyai temperamen penggembira. Seseorang sanguin umumnya optimis, periang, rasional, yakin, dan sangat senang mencintai. Yang kedua ada melankolik. Orang yang mempunyai terlalu banyak sumsum hitam bertemperamen pemurung. Seseorang melankolik cenderung selalu tampil sempurna dan menjadi sangat teliti dalam mencari keinginan dan cara menggapai itu. Yang ketiga adalah kolerik. Orang yang terlalu banyak sumsum kuning dalam tubuhnya bertemperamen bersemangat dan gesit. Seseorang kolerik cenderung memiliki banyak ambisi, energik, dan penggerak dalam suatu wadah. Yang terakhir adalah phlegmatik. Orang yang terlalu banyak lendir dalam tubuhnya dan bertemperamen lamban. Seorang phlegmatik cenderung santai dan tidak mengeluarkan emosi dalam menanggapi suatu permasalahan. Tokoh berikut yang saya akan jelaskan adalah Herakleitos. Herakleitos dari Efesus adalah seorang filsuf Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun. Meski dapat digolongkan lewat asal munculnya sebagai pemikir mazhab Polonia atau filsuf yang muncul di wilayah Asia Minor. Di dalam tulisan-tulisannya, ia justru mengkritik dan mencela para filsuf dan tokoh-tokoh terkenal seperti Homeros, Archilochos, Hesiodos, Pythagoras, Xenophanes, dan Hekataios. Meskipun ia berbalik dari ajaran filsafat yang umum pada zamannya, tetapi bukan berarti ia sama sekali tidak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf itu. Herakleitos diketahui menulis satu buku, tapi telah hilang. Yang tersimpan hingga kini hanya 130 fragmen yang terdiri dari pepatah-pepatah pendek yang seringkali tidak jelas artinya. Pemikiran filsafatnya memang tidak mudah dimengerti, sehingga ia dijuluki sebagai si gelap. Adalah pemikiran Herakleitos. Herakleitos sebagai seorang filsuf pada zaman Yunani kuno itu saat itu telah mengutarakan gagasannya tentang sifat-sifat dan perubahan alam semesta ini.
Namun, di antara pemikiran-pemikirannya, itu ada yang terkesan samar dan sulit untuk dipahami. Pandangan-pandangan yang diutarakan oleh Herakleitus diantaranya adalah satu, logos. Menurut Herakleitus, alam semesta ini bergerak dan berubah karena adanya logos. Logos yang dimaksud Herakleitos tidak didefinisikan secara khusus. Artinya, tidak dapat digambarkan secara jelas, tidak dapat dipahami oleh orang lain. Karena logos itu adalah pemikiran orang itu sendiri. Yang kedua ada api. Herakleitos berpendapat bahwa kosmos terbentuk dari api. Dari pendapatnya ini, maka seperti sifatnya bahwa api itu menyala, panas, dan dapat meredup. Api dapat menciptakan sesuatu dengan panasnya, api dapat mengubah sesuatu dengan panasnya, dan cahayanya menyala, juga meredup sesuai dengan waktunya. Yang ketiga ada harmoni. Herakleitos berpendapat bahwa ada dua hal yang berbeda terdapat kesatuan. Perbedaan-perbedaan di alam semesta ini memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Dia menganggap bahwa ada hubungan di dalam setiap perbedaan. Yang terakhir ada sungai. Pemikiran Herakleitos ini menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu tidak ada yang bersifat tetap. Semuanya berubah mengikuti arus perubahan. Saya, Fitria Hanifah, akan membahas tentang Protagoras dan Anaxagoras. Protagoras berasal dari Abdera yang terletak di pantai utara Laut Aegea. Ia hidup antara tahun 490 sebelum Masehi sampai 420 sebelum Masehi. Ia seringkali melakukan perjalanan ke negara-negara lain, termasuk ke Athena. Ia diminta oleh Perikles untuk turut ambil bagian dalam menyusun konstitusi bagi koloni Athena pada tahun 444 sebelum Masehi. Tentang pemikiran Protagoras. 1. Tentang pengenalan. Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai individu. Dengan demikian, pengenalan terhadap sesuatu bergantung pada individu yang merasakan sesuatu itu dengan panca inderanya. 2. Seni berdebat. Konsekuensi hal ini adalah terhadap seni berpidato. Seorang orator haruslah berhasil meyakinkan para pendengarnya mengenai kebenaran yang dianutnya. Dengan demikian, diperlukan kemampuan untuk membuat argumentasi-argumentasi yang meyakinkan para pendengar. 3. Tentang negara. Menurut Protagoras, negara diadakan oleh manusia. Tujuan pembentukan suatu negara adalah supaya manusia dapat terlepas dari ketidakamanan dan kesulitan hidup di alam yang buas. Tentang dewa-dewi. Di dalam karyanya yang berjudul Perihal Dewa-Dewi, Protagoras menyatakan, mengenai dewa-dewi, saya merasa tidak mampu menentukan apakah mereka benar-benar ada atau tidak ada, dan saya juga tidak dapat menentukan hakikat mereka. Anaxagoras lahir di kota Clazomenia, Ionia, Asia Kecil, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Pada tahun 480 sebelum Masehi, Anaxagoras meninggalkan kota asalnya dan menetap di Athena. Ia tinggal di Athena selama kurang lebih 50 tahun. Dengan demikian, Anaxagoras menjadi filsuf pertama yang berkarya di Athena, yang nantinya akan menjadi pusat filsafat Yunani. Pemikiran Anaxagoras tentang benih-benih sebagai prinsip alam semesta. Anaxagoras menyatakan bahwa prinsip dasar yang menyusun alam semesta tidaklah tunggal. Anaxagoras menyatakan bahwa jumlah prinsip tersebut tak terhingga. Zat-zat tersebut disebutnya benih-benih. Tentang nous, Anaxagoras menyatakan hanya ada satu prinsip yang mendorong perubahan dari benih-benih tersebut, yakni nous. Nous berarti roh atau rasio. Alam semesta. Anaxagoras berpendapat bahwa badan-badan jagat raya terdiri dari batu-batu yang berpijar akibat kecepatan tinggi dari pusaran angin yang menggerakkannya. Tentang makhluk hidup, Anaxagoras adalah filsuf pertama yang membedakan secara jelas antara makhluk hidup dengan yang tidak hidup. Dikatakan bahwa nous memang menguasai segala-galanya, tetapi tidak ada di dalam makhluk yang tidak hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan. Tentang pengenalan. Berbeda dari Empedokles yang menyatakan bahwa yang sama mengenal yang sama. Menurut Anaxagoras, prinsip pengenalan justru yang berlawanan mengenal yang berlawan. Argumentasi yang diberikan olehnya adalah pengenalan indrawi manusia yang disertai rasa nyeri, misalnya bila tangan meraba air panas atau mata melihat benda yang terlalu terang.